Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami tentang konsep manusia, agama, dan Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam bersama Ibu Minten Ayu Larasati, SPD, MPDI. Materi yang pertama adalah konsep manusia. 1. Definisi manusia. Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk Allah yang memiliki jiwa dengan ciri-ciri berpikir, berakal, dan bertanggung jawab pada Allah dan diciptakan dengan memiliki akhlak. Secara terperinci, manusia merupakan yang pertama, makhluk yang sempurna dan mulia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, baik dari wujud fisiknya maupun rohaninya. Manusia menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan mulia karena memiliki akal. Akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Akal membantu manusia untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Yang kedua, makhluk yang bertanggung jawab. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dimintai pertanggungjawabannya terhadap amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk mengelola alam semesta bagi kesejahteraan semua makhluk. Yang ketiga, Khalifah dan hamba Allah. Manusia memiliki akal dan kalbu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Maka manusia dijadikan sebagai khalifah dan sekaligus menjadi hamba Allah. Khalifah mengandung makna bahwa Allah menjadikan manusia sebagai pemegang kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan syariat-syariatnya di muka bumi ini. Yang keempat, makhluk berakhlak. Akhlak merupakan gambaran atau wujud diri manusia yang sebenarnya ketika manusia memiliki akhlak yang baik, maka ia memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah. Sebaliknya, jika manusia memiliki akhlak yang buruk, maka kedudukannya rendah di mata Allah. Akhlak merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki manusia. Karena manusia memiliki akhlak, maka manusia mempunyai kemampuan untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Yang kelima, makhluk kontroversial. Manusia disebut makhluk kontroversial karena ketika manusia menggunakan akalnya dan dapat mengendalikan nafsunya serta beriman kepada Allah, maka manusia merupakan makhluk yang paling tinggi kedudukannya di antara makhluk lain. Ketika manusia tidak menggunakan akalnya dan diperbudak oleh hawa nafsu, maka akan menjadi makhluk yang paling hina dan rendah. Hal ini akan terjadi apabila manusia melakukan kerusakan dan kejahatan di muka bumi. Maka dampak kerusakan yang timbul akan amat dahsyat karena tidak ada makhluk lain yang dapat melakukan kerusakan yang sedahsyat manusia. Nah, itu tadi merupakan definisi manusia secara umum. Beberapa ahli juga mengutarakan pendapat mereka tentang definisi manusia. Berikut beberapa pendapatnya. Yang pertama, dari Upanishads. Menurut Upanishads, manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh atau Atman, jiwa, pikiran, dan prana atau badan. Yang kedua, menurut Nikolaus dan Sudiarja, manusia adalah bineka akan tetapi tunggal. Manusia disebut bineka karena ia mempunyai jasmani dan rohani, sedangkan disebut tunggal
karena hanya berupa satu benda saja. Yang ketiga, menurut Agung PP, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, roh, jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Yang terakhir, menurut Abineno JJ, manusia adalah tubuh yang berjiwa dan bukan jiwa abadi yang berada atau terbungkus dalam tubuh yang fana. Kita akan lanjut ke dalam konsep manusia berdasarkan tujuan diciptakannya. Tujuan manusia diciptakan yaitu satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah artinya kita menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Yang kedua, mendapatkan ujian dunia untuk masa depan akhirat. Dalam surah Al-Baqarah 155-157, Allah menunjukkan kepada manusia bahwa manusia diciptakan untuk diberikan ujian di dunia. Barang siapa yang bisa melalui ujian di dunia dengan berbagai tantangan dan kesulitannya, maka Allah akan memberikan pahala akhirat dan rahmat bagi yang benar-benar melaksanakannya dengan baik. Menghadapi musibah dalam Islam hakikatnya adalah menghadapi ujian di dunia yang harus dilalui dengan kesabaran. Maka dari itu, Islam melarang kita untuk berputus asa karena ada banyak bahaya putus asa dalam Islam. Salah satunya adalah tidak bisa optimis menjalankan hidup di dunia untuk masa depan akhirat yang baik. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk melakukan pembangunan di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30 menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah yang dimaksud bukan berarti hanya sekedar pemimpin. Manusia yang hidup di muka bumi ini semuanya menjadi pemimpin. Pemimpin bukan sekedar status atau jabatan. Akan tetapi, kita tidak perlu mendapatkan jabatan tertentu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Yang keempat, menjalankan misi khalifah fil ard. Bukan berarti ia mengerjakannya seorang diri. Keutamaan adil terhadap diri sendiri memang sangat banyak. Namun lebih bermanfaat lagi jika adil juga terhadap manusia yang lain, terhadap manusia yang lainnya. Melakukan misi khalifah fil ard berarti kita berbagi tugas dengan manusia yang lainnya, saling membantu dan memberikan manfaat untuk menjalankan misi khalifah fil ard. Maka manusia harus memiliki kemampuan, skill, pengetahuan yang dengan keahliannya tersebut ia mampu membangun bidang-bidang yang ada di bumi. Untuk itu, penting sekali bagi umat Islam untuk menjalankan tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan Islam agar tidak melaksanakan secara optimal bidang-bidang di muka bumi ini. Orang-orang yang tidak menjalankan misi kekhalifahan pasti akan binasa. Seperti misalnya, orang yang membuka lahan perhutanan untuk dijadikan tempat berbelanja atau mal oleh orang asing. Selain kerugian material yang besar, ada juga resiko dengan dibukanya hal tersebut dapat mengundang pihak asing untuk semakin banyak berusaha di Indonesia dengan proses monopoli atau kapitalisasi ekonomi mereka. Hikmah dari konsep manusia dalam Islam itu adalah konsep yang utuh dan integral, mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari perangkat fisik hingga perangkat akal dan psikologisnya. Konsep manusia dalam Islam juga tidak menghalangi manusia untuk memilih, menggunakan kehendak bebasnya, dan melakukan apapun yang diinginkan manusia. Hanya saja segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia pasti akan ada efek dan resikonya. Tentu hal tersebut tidak bisa dihindari dan harus diterima atau dilakukan oleh manusia. Di sini ada 3 nama manusia di dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, manusia dikenal dalam 3 kata yang biasa diartikan sebagai manusia, yaitu al-bashar, al-ins atau al-insan, dan nas. Namun, jika ditinjau dari segi bahasa serta penjelasan Al-Quran sendiri, pengertian ketiga kata tersebut saling berbeda. Yang pertama, al-bashar. Al-bashar adalah gambaran manusia secara materi
yang dapat dilihat memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Al-insan. Al-insan bukan berarti bashar dan bukan juga dalam pengertian al-ins. Dalam pemakaian Al-Quran mengandung pengertian makhluk mukallaf yang dibebani tanggung jawab mengemban amanah Allah untuk menjadi khalifah dalam rangka memakmurkan bumi. Al-insan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Alaq adalah mengandung pengertian sebagai makhluk yang diciptakan dari segumpal darah, makhluk yang mulia sebab memiliki ilmu, dan makhluk yang melampaui batas karena telah merasa puas dengan apa yang ia miliki. Dalam konsep An-Nas, pada umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya sebagai makhluk sosial, manusia harus mengutamakan kehormatan bermasyarakat, keharmonisan bermasyarakat. Manusia harus hidup sosial, artinya tidak boleh sendiri-sendiri, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain sekitarnya. Definisi agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitoi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup yang menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Konsep agama secara etimologis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau, kocar-kacir, berantakan. Jadi, agama adalah tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ada Latin. Religior artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Jadi, agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan ilahi. Yang ketiga yaitu ada Arab. Din berasal dari kata dana, yadinu, dinan berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Konsep agama secara terminologis terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada agama merupakan aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya, atau Ensiklopedia Nasional Indonesia. Yang kedua yaitu ada agama merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aspek-aspek yang dicakup di dalam agama. Yang pertama ada aspek ritual. Aspek ritual adalah ajaran tentang tata cara berhubungan dengan Tuhan untuk meminta pertolongan dan perlindungan, atau untuk menunjukkan kesetiaan dan penghambaan. Yang kedua ada aspek moral. Aspek moral adalah ajaran tentang aturan berperilaku dan bertindak yang benar dan baik bagi individu dalam kehidupan. Yang ketiga, aspek kredial. Aspek kredial adalah ajaran tentang doktrin ketuhanan yang harus diyakini. Yang keempat, aspek sosial. Aspek sosial adalah ajaran tentang aturan hidup dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada dimensi keagamaan. Dimensi keagamaan ini dibagi menjadi pembagian. Yang pertama, dimensi kepercayaan. Dimensi kepercayaan yaitu keyakinan akan kebenaran dari pokok-pokok ajaran lainnya. Yang kedua, dimensi praktis.
Dimensi praktis yaitu pembentuk dari agama itu sendiri. Yang ketiga ada dimensi pengalaman. Dimensi pengalaman yaitu pengalaman berjumpa secara langsung dan subjektif dengan Allah. Dimensi pengetahuan yaitu pengetahuan tentang elemen-elemen pokok dalam iman dan keyakinan. Yang terakhir adalah dimensi etis. Dimensi etis yaitu umat mewujudkan tindakan iman dalam kehidupan sehari-harinya. Saya akan menjelaskan tentang konsep Islam. Yaitu ada definisi Islam. Islam berasal dari kata al-Islam, yaitu arti berserah dari kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki pengertian adalah agama yang menginami suatu Tuhan, yaitu Allah, dengan lebih dari 1/4 miliar orang pengikut di seluruh dunia. Lalu ada konsep Islam secara otomatis. Yang dijelaskan di sini adalah asalmu. Asalmu artinya damai. Damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai. Setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Adapun salam. Salam yang artinya selamat, keselamatan. Lalu ada konsep Islam secara terminologis. Secara terminologis, Islam adalah satu sistem ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada umat manusia melalui risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan membahas mengenai misi agama Islam. Misi agama Islam sendiri ada 3. 1. Mengajarkan manusia untuk tunduk patuh atau asrama pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan di dunia. Kedua, membimbing manusia untuk menemukan kedamaian dan dalam menciptakan kedamaian. Yang ketiga, memberikan jaminan kepada manusia untuk mendapatkan keselamatan dan terbebas dari bencana hidup baik dunia maupun di akhirat. Adapun Islam sebagai hidayah atau petunjuk dalam kehidupan. Hidayah Allah untuk manusia artinya petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup agar mereka sanggup menghadapi tantangan kehidupan dan menemukan solusi atau pemecahan bagi persoalan hidup yang dihadapinya. Ada 4 tingkat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu 1. Hidayah gariziyah bersifat intuitif. Yang kedua, hidayah hisyah bersifat indrawi. Ketiga, hidayah akhliyah bersifat intelektual. Dan yang keempat, hidayah diniyah berupa ajaran agama. Islam satu-satunya hidayah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa satu-satunya hidayah yang benar yang diridhoinya yaitu adalah agama Islam. Adapun peran dan fungsi agama Islam. 1. Pemberi makna bagi perbuatan manusia. Kedua, alat kontrol bagi rasa dan emosi. Ketiga, pengembali bagi nafsu yang berkembang. Keempat, pemberi dorongan terhadap kecenderungan berbuat baik pada manusia. Dan yang terakhir, kelima, penyeimbangan bagi kondisi psikis yang berkembang. Itu saja dari kelompok saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.